Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilhana Ada dengan NIM C2C02102 akan mempresentasikan tentang bisnis kita yang bernama Makbir, yaitu makaroni doer, yaitu doer itu artinya yang sangat pedas. Nah, produk kita itu selain makaroni yang pedas, kita juga memberikan berbagai varian rasa, yaitu ada yang balado, super pedas, jagung manis, dan asin. Kita juga memberikan level kepedasan bagi mereka yang tidak terlalu suka pedas. Tujuannya kita membuat ini adalah untuk memenuhi layanan konsumen yang sangat menyukai cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Indonesia. Ide kita muncul karena kita melihat peluang dari orang Indonesia yang sangat suka jajanan pedas, terutama pada jajanan ringan. Maka dari itu kita memiliki ide untuk membuat bisnis makaroni yang pedas ini. Kita juga menganalisis pasar dengan cara pasar masih sedikitnya makanan yang diminati oleh anak muda, karena di pasar kan masih ada makanan tradisional yang disukai oleh orang tua. Contohnya kayak hanya jajanan basah, kayak kue-kue gitu. Nah, itu kan anak muda kan masih kurang suka. Jadi kita berinovasi untuk membuat makanan pedas yang disukai oleh anak muda. Masalah yang ingin diselesaikan dari proyek ini yaitu menghadirkan inovasi untuk membantu permasalahan yang dirasakan anak muda yang ingin makan jajanan ringan dengan rasa yang pedas yang menaikkan mood para konsumen. Bagaimana melihat peluang besar untuk proyek kita, yaitu kita melihat belum adanya inovasi jajanan kering yang pedas. Ini belum ada yang banyak di warung-warung, entah pasar, entah swalayan, dan kita berdasarkan hasil survei ini juga banyak peminatnya. Jadi kita berinovasi untuk membuat produk ini. Model bisnis kita yaitu kita memilih berinovasi membuat jajanan makaroni dengan cita rasa yang pedas. Untuk merencanakan menghasilkan pendapatan atau keuntungan, yaitu kita dengan modal yang tidak terlalu besar, jadi kita bisa meraih keuntungan yang memenuhi. Kita awalnya dengan cara ready stock, setelah ada yang membeli, untungnya kita kumpulkan. Lalu jika ada yang pesan lagi, kita dengan cara sistem pre-order, jadi kita membuatnya sekaligus banyak. Terus strategi pemasarannya juga itu untuk memudahkan pelanggan dengan melayani semua mereka. Misalkan mereka minta COD, kita juga bisa layani. Mereka pesan antar ke rumah, kita juga bisa layani. Kita juga memasarkan lewat secara langsung, yaitu melalui teman dekat kita dulu, kita tawarkan produk kita. Terus kita juga meminta teman kita untuk menyebarkan ke teman-temannya. Seperti itu. Untuk inovasi dan keunggulan bersaing, apa yang membuat produk Anda unik atau inovatif, itu yang membuat produk kita unik. Kita menghadirkan sensasi rasa yang benar-benar pedas yang disukai masyarakat Indonesia. Karena dulu makaroni itu tidak ada cita rasanya dan hanya rasa yang ori. Jadi kita berinovasi untuk memberikan sensasi rasa yang berbeda. Bagaimana Anda berencana untuk bersaing dengan pesaing di pasar, yaitu karena pada zaman yang sudah maju dan modern ini, kita memanfaatkan sosial media untuk memasarkan produk kita. Kita juga memperkenalkan langsung produk kita dari mulut ke mulut, atau kita ketemu langsung, jadi kita langsung menawarkan gitu. Apakah ada aspek teknologi untuk fitur khusus? Di makaroni kita terdapat varian rasa, yaitu balado, super pedas, jagung manis, dan asin. Jadi itu yang membedakan produk kita dengan makaroni pada zaman dulu yang belum ada cita rasa ini. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk layanan.
bagaimana merencanakan untuk mengembangkan atau meningkatkan produk atau layanan Anda di masa depan, yaitu dengan cara untuk semakin memperluas pengiriman produk kita yang awalnya hanya di daerah desa-desa saja, kita akan mencoba memperluas ke seluruh Indonesia, bahkan bisa mencapai mancanegara. Untuk rencana pengembangan produk jangka pendek, kita berencana untuk memperluas produk kita dari yang tadinya hanya di daerah tertentu, kita jadi ke seluruh Indonesia. Terus untuk rencana jangka panjang, kita akan mencari kerjasama yang dapat memperluas relasi dan bisa memperkenalkan produk kita lebih luas, bahkan hingga ke mancanegara. Untuk resiko-resiko yang dihadapi dalam proyek ini itu banyaknya pesaing-pesaing makanan yang sangat inovatif di negeri kita ini. Untuk merencanakan, mengelola atau mengurangi resiko-resiko tersebut, kita akan menambah inovasi-inovasi baru agar kita mampu bersaing di pasaran. Langkah-langkah darurat yang akan kita lakukan jika terjadi kendala atau masalah besar, yaitu sebelum terjadi masalah, kita akan benar-benar menjaga kualitas produk kita dengan memperhatikan bahan-bahan yang terbaik dengan kemasan yang menarik konsumen untuk tidak ragu memilih produk kita. Struktur organisasi kita yaitu yang pertama Dimas Pratama dengan NIM C2C021071 itu sebagai direktur bisnis, yaitu tugasnya untuk mengawasi dan mengatur jalannya bisnis dan mengatur keuangan. Selanjutnya ada Syafa Anas Pratama dengan NIM C2C021074 yaitu sebagai produksi, yaitu tugasnya memproduksi produk yang akan dijual. Yang ketiga yaitu saya sendiri Ilhanatus ada dengan NIM C2C021062 yaitu sebagai marketing yang bertugas mempublikasi produk dan memasarkan produk. Untuk resiko-resiko utama yang dari proyek ini yaitu semakin banyaknya makanan terbaru yang dapat mengalahkan inovasi kita. Terus untuk merencanakan, mengelola atau mengurangi resiko tersebut, kita akan menambah inovasi-inovasi baru agar kita mampu bersaing di pemasaran. Untuk langkah-langkah yang dapat miliki jika terjadi kendala atau masalah besar, yaitu sebelum terjadinya masalah, kita akan benar-benar menjaga kualitas produk kita dengan memperhatikan bahan-bahan terbaik dengan kemasan yang menarik konsumen agar tidak ragu untuk memilih produk kita. Kita juga akan open reseller untuk membantu pemasaran kita. Kita juga akan menerima pesanan dalam jumlah yang diinginkan pelanggan. Meskipun itu dadakan, kita juga akan melayaninya. Selanjutnya, apakah sudah menjalin kemitraan? Sejauh ini bisnis kita memang belum menjalin adanya kerjasama dengan mitra lain, tapi sudah memikirkan akan hal itu, dan kita juga sudah berencana untuk memperluas relasi kita agar membantu memperluas bisnis kita. Bagaimana membangun dan memelihara jaringan dalam industri atau komunitas relevan? Langkah yang pertama, kita akan memperkuat kerjasama antar tim dan membangun profesionalitas. Dengan itu, kita akan dapat bekerja sama dengan baik dan maksimal dalam pelayanan yang terbaik untuk konsumen, agar konsumen puas dengan pelayanan kita dan akan kembali untuk membeli produk kita. Bagaimana proyek Anda memberikan dampak sosial atau lingkungan positif? Kami mengutamakan kualitas pada setiap produk, bahan-bahan terbaik yang dipilih dengan cermat untuk memastikan cita rasa yang khas. Rencana keberlanjutan untuk menjaga proyek tetap relevan dan berhasil di masa depan, yaitu menjaga kualitas produk untuk agar pelanggan tetap setia dengan produk kita. Kita juga membuka open reseller dan juga melayani pesanan dadakan sebagai solusi bagi yang membutuhkan produk kita. Untuk evaluasi kinerja, bagaimana merencanakan untuk mengevaluasi keberhasilan proyek ini? Kita tidak mudah puas dengan hasil capaian kita saat ini. Kita juga menanyakan testimoni kepada pelanggan maupun customer mengenai cita rasa produk kita. Jika masih belum sempurna, itu akan kita jadikan evaluasi untuk memperbaiki produk kita. Kriteria yang akan digunakan untuk mengukur kinerja dan pencapaian tujuan. Kita mengukur kinerja atau pencapaian kita lewat produk yang sudah terjual sebelumnya dan terjual selanjutnya akan kita tahu produk kita mengalami kenaikan.
Apakah tantangan khusus yang dihadapi selama pelaksanaan proyek? Yaitu tantangannya besarnya persaingan di usaha makanan ini. Bagaimana Anda mengatasi hambatan atau kesulitan selama proses pengembangan proyek? Kita selalu mengatasi masalah tersebut dengan merubah konsep baik dari kemasan maupun cita rasa yang masih kurang agar pelanggan tertarik dan tidak bosan dengan produk kita. Jadi kita menghadirkan inovasi-inovasi baru dan memperbarui kemasan agar mereka tetap tertarik untuk produk kita. Besar jumlah modal yang dibutuhkan, kita awalnya menggunakan modal sebanyak 50.000. Terus setelah terjual itu keuntungannya kita simpan, kita kumpulkan dulu, selanjutnya akan dijadikan modal untuk selanjutnya, seperti itu. Profit yang sudah dihasilkan dari perusahaan kita sudah mencapai 70% karena dari awal kita memasarkan produk itu langsung banyak yang minat. Saya post di WA waktu itu juga langsung pada membeli, terus mereka pesan, tapi setelah itu saya memberikan sistem pre-order, jadi kita nanti kalau buat sekalian banyak gitu. Untuk strategi pemasarannya itu lewat sosmed, pengenalan produk secara langsung, menanyakan testimoni pelanggan, meminta customer yang puas menyebarluaskan produk, meminta teman membantu menyebarkan produk. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Apabila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.